Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparudin. NIM 2310303999. Saya dari Prodi Administrasi Publik Kebijakan semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja apa yang saya pahami dari mata kuliah manajemen strategik ini. Menurut M. Mozi, dia menjelaskan begini. Manajemen strategik itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam waktu jangka yang panjang. Sedangkan manajemen strategik adalah suatu cara untuk kita dapat mengendalikan organisasi ini secara efektif dan efisien. Sampai kepada implementasinya, garis terdepannya sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran organisasi ini dapat tercapai. Sasaran manajemen strategik ini adalah meningkatkan kualitas. Yang pertama itu meningkatkan kualitas organisasi. Kualitas organisasi mencakup berbagai aspek termasuk efisiensi, operasional, efektivitas dalam mencapai tujuan kepuasan pelanggan, serta bagaimana kemampuan kita ini untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Kita harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada, baik itu perubahan teknologi. Yang kedua, efisiensi penganggaran. Sasaran efisiensi penganggaran ini dalam manajemen strategik adalah kunci untuk kita dapat memastikan bahwa organisasi ini dapat mencapai tujuan strategisnya dengan menggunakan sumber daya yang ada, menggunakan sumber daya keuangan secara optimal. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Sasaran manajemen strategik di sini yang berkaitan dengan optimalisasi sumber daya adalah upaya kita untuk dapat memaksimalkan penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya finansial, fisik maupun teknologi, untuk bagaimana kita mencapai tujuan strategis. Itu dia. Yang keempat, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja. Sasaran manajemen strategik di sini yang berkaitan dengan kualitas dengan pemantauan kinerja ini adalah upaya untuk memastikan bahwa organisasi ini tidak hanya mencapai tujuan strategisnya, akan tetapi juga melakukannya dengan cara yang berkualitas tinggi dan terukur. Yang kelima itu kualitas pelaporan. Sasaran manajemen di sini, sasaran manajemen strategik yang berkaitan dengan kualitas pelaporan ini adalah upaya untuk dapat memastikan bahwa semua laporan yang dihasilkan oleh organisasi ini, baik itu laporan keuangan, laporan kinerja, maupun laporan lainnya. Ada banyak laporan-laporan yang memiliki akurasi, relevansi, dan transparansi yang tinggi. Kualitas pelaporan yang baik adalah kualitas pelaporan yang baik sangat penting untuk apa? Untuk pengambilan keputusan yang efektif, akuntabilitas, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan yang ada. Pengertian manajemen strategik. Pengertian manajemen strategik. Manajemen strategis menurut Wenger dan Whelan adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan organisasi dalam waktu jangka yang panjang. Ada delapan langkah dalam proses manajemen strategis. Yang pertama, identifikasi misi dan sasaran organisasi. Yang kedua, analisa lingkungan. Yang ketiga itu identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, analisa lingkungan, internal sumber daya organisasi. Yang kelima, identifikasi kekuatan kelemahan.
6. Merumuskan strategi. Yang ke-7 melaksanakan strategi. Yang ke-8 evaluasi strategi. Nah, ini 8 langkah-langkah dalam proses manajemen strategis. Ini kita bisa ambil langkah-langkahnya. Nah, identifikasi visi dan misi. Apa itu visi? Visi impian. Apa yang kita ingin capai? Misalnya kita kuliah, kita ambil jurusan ADM. Impian tak pasti sarjana tepat pada waktunya sehingga kita bisa menerima gelar SAP. Nah, itu adalah impian, itu adalah visi yang ingin kita capai. Sedangkan misi, apa itu misi? Apa itu misi? Misi, apa yang kita yakini kita bisa lakukan. Contohnya, misi di pemerintahan Prabowo Gibran apa? Indonesia emas tahun 2045. Itu misinya. Bertujuan untuk menjadikan Indonesia ini sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil dan makmur pada tahun 2045. Masih lama, masih ada beberapa tahun. Nah, misi ini mencakup 4 pilar utama, yaitu melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban. Nah, pada intinya visi dan misi ini hanya dua konsep. Visi misi adalah dua konsep yang dalam manajemen strategik. Nah, kita lanjut membahas tentang kultur organisasi modern. Nah, kultur organisasi modern yang pertama itu menciptakan dan mempertahankan visi. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan visi ini? Nah, kita menciptakan dan mempertahankan visi ini. Bagaimana caranya? Tentunya seorang pimpinan harus membuka ruang musyawarah atau rapat guna membahas visi ini, guna membahas visi organisasi ini agar bagaimana visi ini dapat bertahan dan dapat tercapai, dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Pimpinan juga harus memberikan kesempatan kepada anggotanya organisasi untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan argumen-argumennya, sehingga kita memilih mana solusi yang tepat dalam visi ini, sehingga visi ini dapat bertahan dan tercapai tujuannya. Yang kedua itu menghilangkan hambatan mental. Yang ketiga, membagi pengetahuan dengan informasi bisnis. Kita harus membagi sesama lain. Begitu. Yang keempat, membuat keputusan bersama. Yang kelima, mengembangkan orang menjadi sumber daya manusia yang baik. Yang keenam, tiada stres yang berlebihan. Manfaat utama dari manajemen strategik ini yaitu dapat meningkatkan fokus dan arah organisasi, pengambilan keputusan yang baik, yang kritis, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta kemampuan kita untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, perubahan lingkungan yang ada. Selain itu, manajemen strategik juga ini mendorong kita untuk berinovasi, meningkatkan kinerja organisasi, dan dapat memperkuat komunikasi serta koordinasi antar departemen manajemen strategik ini. Merupakan proses penting dalam menentukan kinerja organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Melalui serangkaian keputusan dan tindakan manajerial ini dapat memberikan kita masukan yang lebih relevan. Di sini tadi kan ada kultur modern. Dulu itu kultur organisasi tradisional, lalu beralih kepada kultur organisasi modern karena perubahan zaman. Dulu zamannya tidak ada teknologi canggih, sekarang kan ada. Itu namanya perubahan zaman, sehingga perubahan zaman itu membawa kita kepada kultur organisasi modern, sehingga kita sekarang ini gampang mau cari pengetahuan belajar di mana, gampang sekarang karena ada internet, AI banyak sekarang, Google banyak. Sekarang itu gampang kita untuk belajar karena perubahan zaman, perubahan teknologi yang ada itu sangat canggih sekarang. Semua kita bisa memanfaatkan perubahan teknologi, perubahan lingkungan ini, kita bisa dapat beradaptasi sehingga kita dapat berkontribusi dengan
organisasi yang kita miliki ini, sehingga kita bisa mencapai visi misi organisasi dalam jangka waktu yang panjang dan berdampak positif bagi kita. Jangan berdampak negatif, itu tidak baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya, sebagai kesimpulannya bahwa manajemen strategik ini membantu kita dalam meningkatkan kualitas organisasi, baik itu secara pelayanan, penyusunan, pengarsipan, dan lain-lainnya. Ada banyak manfaat dari manajemen strategik ini. Kita selalu belajar karena sekarang itu canggih, zaman sudah berubah, banyak AI, kita bisa mencari apa itu manajemen strategik. Ada banyak sekali pendapat para ahli. Nah, tinggal kita cari yang mana sesuai dengan diri kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maafkan. Unsur mangkola wala tansur mangkola. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah siapa yang menyampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.